Apa kabar sahabat YT Artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 119. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Kartika sangat takut pada klub serigala, terutama Ismail itu. Itu adalah mimpi buruk Kartika. Dia takut dan dipaksa oleh Ismail. Rumah itu hancur. Dan hal semacam ini akan terjadi sekali sehari di masa depan. Bagaimana Kartika bisa menderita? Dia tahu bahwa Ismail sangat takut pada Aditya. Dan hanya Aditya yang bisa menyelesaikan kekacauan di depannya. Kakak ipar, Ismail mengirim seseorang untuk menghancurkan rumahku. Kartika berhenti main-main dan menatap Aditya dengan mata memohon. Aku bukan saudara iparmu. Aditya benar-benar kesal dan berbalik untuk kembali ke kamarnya. Kartika cemas ketika dia melihatnya. Jika Aditya tidak membantunya, dia akan sengsara. Ini masalah sepele jika rumahnya dihancurkan. Selama Ismail menangkapnya, dia akan dibunuh. Jangan pergi. Kamu harus membantuku. Kartika tidak peduli. Dia bergegas dan memeluk Aditya. Memeluk Aditya dengan erat. Aditya dipeluk begitu keras sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Kartika ini benar-benar keluar dari barisan. Bagaimana mungkin seorang kakak ipar memeluk kakak iparnya seperti ini? Sosok Kartika masih sangat bagus. Aditya tidak tahan ketika dia melakukan ini. Farah benar-benar tidak tahan lagi. Pada saat ini, dia datang dan menarik Kartika pergi. Tolong fokus pada dirimu sendiri. Jangan lakukan apapun. Farah berkata kepada Kartika. Kartika benar-benar ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ismail tidak akan membiarkannya pergi. Dan dia telah menemukan rumahnya begitu cepat, sehingga dia mungkin diganggu oleh Ismail di masa depan. Melihat seluruh kota Manado, satu-satunya yang dapat membantunya adalah Aditya. Farah, cepat beritahu Aditya. Kamu harus membantu saya. Ismail tidak nyaman dengan saya. Bagaimana jika dia masuk ke rumah saya dan menggertak saya? Farah memiliki ingatan kali ini. Dan dia benar-benar tidak bisa lebih lembut dengan Kartika. Kerabat ini, tidak peduli seberapa baik mereka. Semuanya adalah serigala bermata putih. Aku tidak bisa mengendalikan ini. Jangan beritahu aku lagi. Setelah Farah selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan ruang tamu. Tidak ingin melihat wajah orang-orang ini lagi. Farah, jangan pergi. Kartika berteriak. Melihat bahwa Aditya akan keluar, dia hanya berlutut di tanah, memeluk paha Aditya dan tidak melepaskannya. Rio juga tercengang. Rumahnya dihancurkan oleh orang-orang dari grup serigala. Dan putrinya masih diancam. Dia benar-benar panik. Setelah tinggal di kota Manado selama bertahun-tahun, Rio tahu betul betapa sulitnya serigala darah itu. Jika Anda menyentuhnya, Anda harus mengupas kulitnya. Bagaimana ini bisa baik? Aditya, kamu harus membantu paman untuk menemukan jalan. Bukankah Ismail takut padamu? Katakan padanya dan biarkan dia melepaskan kami. Nada suara Rio juga baik. Dan dia berdiskusi dengan Aditya. Ya, Aditya, paman juga memohon bantuan. Kita semua adalah saudara. Bukankah keluarga membantu keluarga? Herman juga tanpa malu-malu membujuk Aditya. Herman berdiri di sana tanpa mengatakan sepatah kata pun. Menonton semua ini dengan mencibir. Berpikir bahwa akan lebih baik jika Aditya tidak setuju. Rio dan Kartika harus semakin membenci Aditya. Aditya tidak ingin memperhatikan mereka lagi. Bagaimana mungkin ada niat yang baik untuk banyak masalah ini? Apa yang bisa saya lakukan? Kan saya sampah. Apa yang bisa saya lakukan? Aditya tersenyum dingin, mengibaskan Kartika, dan berjalan keluar rumah. Dahlia, ini menantumu. Sungguh serigala bermata putih. Dia tidak bisa membantu keluargamu. Rio sangat marah sehingga dia memarahi Dahlia. Meskipun Dahlia tidak memandang rendah Aditya, dia juga penuh semangat sekarang. Dan dia tidak memandang rendah Rio. Kakak ipar, perhatikan apa yang kamu katakan. Siapa serigala bermata putih itu?
Bukankah Aditya menyelamatkan Kartika dan Nurul tadi? Setelah menyelamatkan mereka, kamu masih datang ke rumahku untuk melakukan sesuatu. Aku tidak peduli padamu. Kalian yang salah. Dahlia berkata sambil mendengus. Rio sangat marah. Dan dia khawatir tentang keluarganya. Jadi dia menarik Kartika dan berjalan keluar. Ayo pulang, mulai sekarang. Jika ada konsekuensi serius, kita akan mencari Aditya untuk menyelesaikan masalah. Kata Rio kepada Kartika, tidak peduli apa yang terjadi. Itu akan ada di kepala Aditya. Kartika menghentakkan kakinya dan pergi bersama Rio. Kakak kedua, ini bukan lelucon. Grup serigala bisa kejam. Kamu bisa memikirkan cara untuk membuat Aditya mengambil tindakan. Jika tidak maka akan menyebabkan kematian. Herman membujuk Dahlia dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Kemarahan Dahlia juga mereda saat ini. Dia juga tahu bahwa situasinya serius. Oke, saya akan membujuk Aditya untuk membantunya. Jangan sampai terlambat. Wajah Herman menjadi pucat. Dan setelah mengatakan ini, dia pergi bersama rival. Dahlia tidak berani menunda. Dia benar-benar takut grup serigala akan membunuh Kartika dan yang lainnya. Jadi dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon Aditya dan Farah. Farah dan Aditya sudah pergi untuk bersantai. Mereka tidak menjawab panggilan Dahlia. Kamu tidak perlu mengangkatnya untuk mengetahui bahwa Dahlia pasti meminta belas kasihan dan ingin meminta bantuan Aditya. Farah benar-benar kesal kali ini. Dan dia memutuskan bahwa dia tidak bisa mengatakan apapun yang lebih baik. Ini terutama berlaku untuk Aditya. Semua kerabat ini adalah yang terbaik. Dan dia tidak ingin memperhatikan mereka. Aditya. Bukankah itu benar-benar fatal? Farah masih sedikit khawatir dan bertanya kepada Aditya. Aditya tersenyum ringan dan berkata, Indonesia adalah diatur oleh hukum. Dan tidak ada yang memperoleh lisensi pembunuhan. Jadi bagaimana mereka berani membunuh siapapun dengan santai? Bagus. Farah mengangguk. Saat itu, telepon Farah berdering lagi. Tepat ketika dia akan menutup telepon, Farah sedikit terkejut ketika dia melihat nomor penelepon. Sebenarnya sepupunya yang menelepon. Secara umum, sepupunya Hilda tidak banyak menghubunginya selama setahun. Saudari Farah, cepatlah kembali ke rumah nenek. Kuburan ayahmu telah digali. Hilda terisak. Apa? Farah tercengang. Baginya, berita ini tidak kurang dari kilatan dari langit. Paman Hilda adalah ayah Farah. Telah meninggal selama 3 tahun. Tetapi kuburannya telah digali. Siapa yang sangat tidak bermoral? Aku akan segera ke situ. Farah menutup telepon. Matanya basah. Farah, apa yang terjadi? Aditya juga menyadari bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Dan buru-buru bertanya kepada Farah. Makam ayahku digali. Ayo pergi dan lihat. Farah berkata sambil menangis. Apa? Aditya juga terkejut. Ada hal seperti itu. Aditya sangat sayang terhadap ayah mertuanya. Semasa hidup. Saat itu semua orang membencinya karena miskin. Hanya ayah mertuanya dan kakek Farah lah yang tidak membencinya dan merekrutnya untuk menjadi menantunya. Sekarang kuburan ayah mertua saya telah digali. Aditya juga sangat tidak dapat terima. Dia mengantar Farah bersamanya dan dengan cepat bergegas ke desa Salampak di pinggiran kota. Ini adalah kampung halaman ayah mertua Aditya. Setelah ayah mertuanya meninggal, dia dimakamkan di kuburan leluhur. Begitu tiba di pintu masuk desa, Aditya melihat banyak penduduk desa berdiri di jalan di depan. Laki-laki, perempuan dan anak-anak. Beberapa pria kekar berdiri di sisi jalan. Dan di depan mereka, ada seorang pria dengan mulut runcing, yang sedang berunding dengan seorang gadis berusia 20-an. Wajah gadis itu tertutup lumpur dan air. Kepalanya berantakan, dan pakaiannya robek. Aditya membawa Farah keluar dari mobil dan berjalan mendekat. Begitu gadis itu melihat Farah, dia berlari sambil menangis. Sausari Farah, kamu kembali. Farah terkejut dan menatap gadis dengan wajah berlumpur di depannya. Hilda, apakah itu kamu? Itu, benar-benar Hilda. Karena dia didorong ke selokan oleh pria kekar itu. Wajahnya penuh lumpur. Tidak bisa mengenal wajahnya lagi. Ini aku, Farah. Coba lihat, Yosi terlalu tidak manusiawi. Dia membantu pengembang untuk menduduki tanah dan memindahkan kuburan.
dan secara paksa menggali kuburan ayahmu. Hilda menunjuk pria dengan cerewet itu, menangis tuduhan yang menakutkan. Jantung Farah berdetak kencang ketika dia mendengar ini, dan matanya tertuju pada Yoshi. Dia tahu Yoshi ini, ketika dia masih kecil, ayahnya membawanya kembali ke kampung halamannya. Saat itu, dia tahu bahwa di desa kecil di kampung halamannya ini, Yoshi adalah seorang tiran desa yang melakukan segala macam kejahatan. Ketika ayahnya masih hidup, Yoshi tidak berani memprovokasi keluarga Farah. Tetapi ketika ayahnya meninggal, Yoshi benar-benar melakukan hal seperti itu. Ini adalah pertama kalinya bagi Aditya untuk datang ke kampung halaman ayah mertuanya. Dia menatap Yoshi dengan dingin. Yoshi akhirnya mengenali Farah saat ini, dan anak itu menatap Farah. Sepertinya itu belum berakhir. Farah ini 10 kali lebih cantik daripada saat dia masih kecil. Semakin anggun, Yoshi benar-benar terpesona oleh Farah. Yoshi tersenyum licik, dan berjalan ke depan Farah dan Aditya. Farah, kamu semakin dan semakin cantik. Yoshi memandang Farah dengan rakus dan tersenyum. Lalu melirik Aditya dengan wajah muram, dan bertanya kepada Farah, "Yo, siapa anak ini? Terlihat sangat keren. Apakah pacarmu?" Bersambung.